Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami. Semoga selalu memberikan manfaat untuk umat Islam, bangsa, dan negara. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin mengulas ya tentang ceramah salah satu tokoh yang masih kontroversial teman-teman ya, dari jalur klan Balawi ya, yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan karena dari pihak sana atau klan Balawi masih menguatkan atau tidak terima apabila nasabah dibatalkan karena begitu privilege-nya apabila tersambung ke jalur Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Nanti kita akan ulas. Selamat menyaksikan. Untuk bangsa, untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk rakyat Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa Bahar bin Smith, jiwa Bahar bin Smith, darah Bahar bin Smith murah harganya, tumpah untuk agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk bangsa, untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk rakyat Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa Bahar bin Smith, jiwa Bahar bin Smith, darah Bahar bin Smith murah harganya, tumpah untuk agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya teman-teman, demikianlah sedikit cuplikan video ya dari ceramah Bahar bin Sumait ya. Alhamdulillah saya ucapkan ya, karena dalam beberapa hari ini saya melihat konten-konten beliau ya yang diupload oleh Muhibin atau pendukungnya, itu mensyaratkan bahwa beliau Bahar bin Smith ya melihat perkembangan yang sekarang sedang terjadi, yaitu kontroversial masalah nasab ya. Nah ini ada nilai positif teman-teman ya, bicara mengenai nasab ini ya, yang kemarin sempat rame bahkan hingga sekarang teman-temannya. Kenapa? Karena saya melihat dari klan Balawi ya, dari pihak pimpinannya, pimpinan FPI, Rizik Syihab ya, sampai saudaranya Bahar bin Sumait, menantunya, itu berdampak positif teman-temannya. Kalau saya perhatikan dari ceramah-ceramah beliau teman-temannya. Kenapa saya anggap berdampak positif? Mereka yang dulu ya, dengan tanda petik ya, yang keras terhadap pemerintah ya, yang mengacu kepada hukum positif, yang mengacu kepada undang-undang, di mana dari klan Balawi menginginkan agar syariat Islam ya sepenuhnya bisa berlaku di negara Indonesia ya. Nah, masalah detailnya itu saya sudah ulas pada channel saya sebelumnya ya, yang hingga saat ini belum ada keterangan secara jelas, secara rinci bagaimana caranya, bagaimana syariat Islam diterapkan, tidak seperti ya mohon izin ya teman-teman ya, tokoh pergerakan yang cukup fenomenal ya, Karmaji Marijang Kartosuwiro ya, yang dieksekusi mati oleh pemerintah Soekarno ya. Nah, pihak klan Balawi atau Rizik Syihab dan saudara-saudaranya yang ingin agar syariat bisa berlaku di negara Indonesia ini, nah cenderung dipandang oleh sebagian kalangan akan mengarah kepada makar gitu teman-teman ya. Walaupun mereka secara halus pergerakannya ya, tidak konfrontasi langsung karena emang berisiko. Karena nyalinya juga udah saya ukur teman-teman ya, masih hati-hati mereka. Nah positifnya adalah ketika masalah nasab ini muncul ya, berkembang di tengah masyarakat dan terjadi kontroversial teman-teman ya, paham-paham yang biasanya ceramah-ceramah yang biasanya mereka keras ya, cenderung dengan pemerintah berseberangan, sekarang ya cenderung mendekati secara halus teman-teman ya. Coba perhatikan ya, dari tanggal 17 Agustus ya, saya melihat fenomena klan Balawi itu ya, mereka mengadakan upacara bendera, mereka bicara masalah NKRI, mereka bicara tentang Pancasila, dan Bahar bin Sumait ya, dalam cuplikan video itu yang saya lihat ya, ya walaupun terkesan ya masih sakit gitu ya di infus ya, aduh terlalu sih ya, itu pribadi lah ya, biar dibilang entah apa ya, maksudnya kurang elok lah ya. Padahal orang sakit itu istirahat ya teman-teman ya, nggak segitunya. Walaupun mungkin nilai positifnya pasti dipandang oleh Muhyiddin itu bagus ya, sakit aja mau ceramah gitu ya, walaupun ya sedikit provokatif ada juga sih kalau kita mendengarkan ceramah secara menyeluruh teman-teman ya. Saya mengambil cuplikan ya sedikit ya, kenapa? Karena itu yang fundamental teman-teman ya. Beliau mengakui bahwa ya
beliau secara langsung mengakui bahwa beliau menjaga NKRI dan mengakui Pancasila, teman-teman. Nah, dari sini klan Balawi yang secara ya mayoritas saya yakin ya sekarang mereka tidak berani ya ingin melakukan kontrol konfrontasi terhadap pemerintah ya masalah undang-undang, masalah syariat, masalah ketentuan yang bersifat fundamental yang tadi saya sebutkan, teman-teman ya tentang pergantian sistem atau inginnya negara ini beradakan syariat, itu mereka sudah meminggirkan lah, teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena pergerakan yang nyalinya masih setengah hati itu cenderung memang takut mati, teman-teman ya, walaupun ya ingin dipandang sebagai tokoh pergerakan atau mau jadi gitu, teman-teman ya, namun nggak ketemu rumusnya. Nah, apapun alasannya ya, apapun kontroversialnya, apapun pergerakannya, namun saya menyimpulkan bahwa masalah dari klan Balawi yang kemarin sempat ramai, teman-teman ya, ada sisi positif yang sangat berguna bagi bangsa Indonesia, di mana klan Balawi ya satu persatu saya perhatikan sudah mengakui Pancasila ya sebagai dasar negara kita ya. Artinya apa? Ya artinya secara tokoh ya itu bukan pengganggu, teman-teman ya. Jadi Bahar bin Smait itu bukan pengganggu pemerintah. Anggaplah kritikus biasa yang banyak juga kritikus yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah ditakutin akan terjadinya pergerakan yang mengarah ke makar, nggak usah, teman-teman, terlalu jauh itu. Kenapa? Karena beliau sudah mengakui ya menjadi penjaga NKRI, penjaga Pancasila, dan mengakui ya bagian dari negara Indonesia. Dari situ fenomena nasab yang kemarin dimantik oleh Kiai Haji Manudin sangat berdampak untuk semua klan Balawi. Saya yakin mereka secara nggak langsung walaupun masih menyerang ya Kiai Haji Manudin, walaupun masih mengkokohkan nasabnya bahwa nasab dari sebagian klan Balawi itu tersambung ya di jalur Rasulullah SAW transmisinya. Namun untuk bangsa Indonesia mereka sudah kalah ya. Kenapa saya bilang sudah kalah ya? Karena narasi yang berkembang di tengah masyarakat, di tengah YouTuber ya, saya perhatikan ya, mereka kalah ketika berargumentasi, mereka kalah ketika disinggung masalah imigran Yaman dan perbandingan dengan pribumi. Nah, di situ beresiko tinggi apabila dari pihak Pandawa memaksakan program-program yang ingin dijalankan, memaksakan harus melakukan suatu kritikan yang tajam, yang keras terhadap pemerintah, akan dihabisi oleh tanda petik kaum pribumi, teman-teman. Karena sejarah sekarang sudah banyak terangkat, teman-teman, siapa mereka. Itu hikmah ya yang saya tangkap ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi ya, dari klan Balawi siapapun itu, dari pentolan FPI-nya, dari saudaranya Bahar bin Sumait ya, mereka ada jalur hubungan saudara, teman-teman ya, untuk diketahui ya, karena kan pihak klan Balawi itu mau menikahkan saudaranya hanya ya dari golongan mereka, teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu Bahar bin Sumait itu salah satu saudara dari Rizik Syihab, teman-teman. Selain Hanif Alatos yang sebagai menantu ya, teman-teman ya, yang vokal juga sih sebenarnya. Namun pada channel saya kemarin saya sudah mengulas ya Pak Hanif Alatos ya yang juga mengakui NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya walaupun sekarang mungkin cari aman ya, kita berpositif tingginya, teman-teman ya. Karena kalau mereka selamanya akan melakukan suatu kritikan terhadap pemerintah, apalagi yang ke masalah undang-undang, sistem pemerintahan, sudah mungkin bakal kalah, teman-teman ya. Sudah nggak mungkin lagi. Kenapa? Karena pergerakan mereka yang saya lihat ya, memang nggak perlu ditakutin sih. Hanya tokohnya aja ya, yang mungkin mengganggu ya. Mengganggu dari perjalanan pemerintah, ya program-programnya segala macam. Walaupun di sini ya, bukan berarti kita mendukung pemerintah sepenuhnya, teman-teman. Ya, kita bisa juga mengkritik pemerintah apabila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan rakyat. Ada kebijakan yang melenceng. Ya, kita wajib meluruskan, mengingatkan. Namun ingat, teman-teman ya, dari klan Balawi ya, itu sekarang ya kita paksa untuk jangan menghina, jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor ya kepada siapapun tokohnya ya yang mereka kritik. Itu ada hikmahnya yang saya lihat dari sekarang, teman-teman. Nah, jadi untuk Bahar bin Sumait, kalau Anda sekarang sudah mengakui NKRI, Pancasila, ya alhamdulillah ya. Namun alangkah baiknya kalau Anda memberikan pencerahan terhadap muhibin-muhibin yang masih muda-muda, bahkan masih ada anak kecil, ya sisipkanlah kalimat-kalimat yang baik, sisipkanlah tausiah-tausiah yang bermanfaat, yang setidaknya ketika mendengarkan Anda ceramah, ya, ketika mereka pulang bisa mengambil contohnya dari antum, gitu ya. Nah, demikian teman-teman ya, ulasan dan reaksi dari saya. Saya tidak mengambil referensi ya teman-teman, karena itu referensinya saya anggap terlalu ringan ya, sudah bisa disimpulkan teman-teman ya. Kita bersyukur aja.
Semoga kedepannya Bahar bin Sumad itu tidak lagi melakukan konfrontasi terhadap pemerintah teman-teman ya. Kalau kritik biasa. Dan juga kalaupun di penjara jangan juga jadi kebanggaan. Karena kasusnya berbeda dengan tokoh-tokoh pergerakan pada masa lalu teman-teman ya. Yang benar-benar mereka subversif ya. Benar-benar mereka melakukan suatu perlawanan terhadap pemerintah ya. Jadi beda, ada jangka panjang akan menjadi sejarah ya untuk umat Islam Indonesia. Walaupun ada sisi negatifnya, positifnya, minimal ada perbandingan bahwa masuknya Bahar bin Smith ke penjara itu tidak menjadi satu kebanggaan. Kalau yang saya lihat teman-teman ya, yang saya lihat ya, kasusnya hanya kasus-kasus yang ecek-ecek lah, bukan kasus pergerakan seperti Hasan Albana, seperti Said Kub, seperti Sekar Maji, Marjang Kartosuwiryo. Itu luar biasa teman-teman ya. Bagaimana mereka bisa punya pengikut yang benar-benar secara akademik bisa dipertanggungjawabkan, walaupun ya pada akhirnya agak tragis gitu loh. Nah, teman-teman, kedepannya semoga ya dari klan Balawi itu walaupun hingga sekarang masih meneruskan menguatkan kepada para muhibinnya tentang nasab beliau yang tersambung kepada jauh Rasulullah SAW, ya itu saya serahkan kepada masing-masing personel teman-teman ya. Itu hak mereka lah, kita tidak usah terlalu ambil pusing ya untuk masalah kayak gitu ya. Cuman seenggaknya hikmah yang saya tangkap ya, dan pasti mereka semua akan mengakui NKRI dan Pancasila, tidak berani lagi untuk mengusik-musik secara fundamental ya akar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pasti teman-teman ya. Karena mereka tidak akan berani atau tidak punya nyali ya tingkat tinggi seperti Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo ya dalam sejarah masa lalu. Kalau bicara masalah Islam teman-teman dan pergerakannya, di situ komparasinya. Ya, demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.